Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, para penuntut ilmu yang berbahagia, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan tidak punya kesibukan. Karena sebagian orang berpuasa dalam keadaan sibuk, ya, maka tentu beda puasanya, ya. Sebagian juga orang puasa dalam keadaan kurang sehat. Dia mau puasa dengan sempurna, tapi kadang sebagian amalan dia tidak bisa kerjakan dengan baik. Bahkan sebagiannya tidak bisa mengerjakan puasa. Karena itu, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang patut bagi kita untuk mensyukurinya. Tentu mensyukurinya dengan menjaga puasa sedemikian rupa. Ya, materi kita sore hari ini walaupun agak terlambat, ya, tapi insyaallah cukup. Amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Semua amalan, yakni amal kebaikan di bulan Ramadan itu amal yang utama. Tetapi amalan yang lebih utama itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Amalan yang lebih utama kadang karena waktu. Ada amalan lebih utama karena waktu dibandingkan dengan amalan yang lain. Ada karena tempat. Maka satu tempat lebih utama daripada tempat yang lain. Atau karena situasinya, kondisinya, mana yang lebih bermanfaat untuk orang banyak dibandingkan kalau pribadi. Iya, itu beberapa tinjauannya. Walaupun ada yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Ramadan, ya, kaitkan dengan Ramadan. Saya tanya sekarang, kalau kita katakan amalan A lebih utama dibandingkan dengan amalan B, walaupun semuanya utama, ya, semua kebaikan utama. Sekarang kalau bulan Ramadan, dari yang tiga saya sebutkan tadi, masuk yang mana? Waktunya
atau tempatnya atau situasi atau kondisinya? Hah? Waktunya. Apa waktunya? Ya, bulannya. Bulan Ramadan. Berarti amalan yang akan kita sebutkan nanti itu terkait dengan waktunya bulan Ramadan. Bukan amalannya, karena semua amalan asalnya utama. Tapi nanti berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain karena waktunya. Kalau kita pergi umroh lebih utama karena apanya? Hah? Ya, tempatnya. Asal karena tempatnya. Di Mekah atau di Madinah beda dengan di luar Mekah dan Madinah. Ya. Makanya nanti amalannya disesuaikan dengan mana yang lebih afdal. Nah, sekarang bulan Ramadan punya kekhususan. Ya, punya kekhususan. Kekhususan yang pertama adalah puasa. Jadi amalan yang paling afdal adalah puasa. Puasanya siang atau malam? Siang. Jadi kalau ada orang ingin puasa siang dan malam, dia bilang ini kan bulan Ramadan, saya mau tambah puasa amalan, maka saya mau puasa siang dan malam. Cocok tidak? Kenapa tidak cocok? Hah? Ya karena puasa hanya disyariatkan di siang hari. Nabi melarang puasa wisol namanya. Puasa yang bersambung siang dan malam. Karena dilarang, seandainya tidak dilarang, ya. Hah? Tapi ya itulah hikmahnya. Tidak kuat kita kalau puasa siang dan malam. Alhamdulillah agama ini, syariat ini mudah. Tapi itu tidak ada masalah. Lebih afdal karena dia kewajiban. Tidak ada pilihan. Kalau kewajiban, afdal tidak afdal, utama atau lebih utama, tidak ada pilihan. Harus dikerjakan. Cuma kalau dikatakan lebih afdal dan afdal, kalau bahasa Indonesianya kan begitu. Kalau bahasa Arabnya kan afdal dengan fadil. Lebih utama dengan utama. Ya. Itu terkait dengan amalan yang kadang banyak. Kemudian tidak bisa dikerjakan semua. Jadi kita harus memilih mana yang didahulukan. Nah, makanya kita harus belajar mana yang lebih afdal dan fadil, mana yang lebih utama dan utama. Atau kadang kita ini manusia kurang fit, kurang semangat untuk ibadah. Ada banyak pilihan, bukan harus dikerja semua, tidak juga bertabrakan. Tapi kita ingin memilih, saya ini saja supaya itu yang lagi semangat. Kalau yang lain, saya cuma mau beramal satu saja atau dua saja di antara banyak amal. Walaupun sebenarnya bisa dia kerjakan banyak amal. Nah, maka inilah gunanya kita belajar mana yang lebih utama dan mana yang utama. Dan ini sebenarnya bukan berlaku pada urusan akhirat saja. Urusan dunia juga ya demikian. Nah, sekarang ya kita lihat terkait dengan bulan Ramadan. Berarti yang dimaksud di sini amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib tidak ada pilihan, tidak perlu dibahas
mana lebih afdol dengan fadil saja, tapi amalan sunnah. Maka berikutnya amalan yang merupakan kekhususan bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya. Karena kekhususan bulan Ramadan disyariatkan salat malam berjamaah. Disunnahkan salat malam berjamaah. Walaupun boleh tidak berjamaah. Nah, sekarang kalau disuruh milih, tarawih sendiri atau berjamaah? Kenapa berjamaah? Hah? Ya, karena Nabi mencontohkan berjamaah. Maka itulah yang lebih afdal. Walaupun boleh tarawih sendiri. Ya, walaupun boleh tarawih sendiri. Kalau berjamaah berarti ada imam dan ada makmum. Mana yang lebih afdal? Imam atau makmum? Ya, bagi kebanyakan kita, ya mungkin kita mengatakan lebih afdal makmum. Tapi tidak berlaku bagi semua orang. Kalau orang penghafal Quran, ya tergantung. Bisa lebih afdal baginya jadi imam untuk merajaah hafalannya. Boleh juga lebih afdal baginya jadi makmum kalau yang mengimaminya juga hafal Quran. Karena ada orang merajaahnya lebih enak lewat orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan boleh juga lebih afdal dia salat sendiri, karena bisa dia baca sesuai dengan yang dia mau. Berarti penting tidak? Ya, bisa saja dia sendiri lebih afdal, karena dia bisa baca. Kalau sama imam paling banyak 1 juz, itu pun beberapa tempat ya. Kalau sendiri bisa, ya biar 30 juz, karena sendiri tidak terkait dengan orang lain. Ya, kami. Jadi harus ada imam, dan itu yang kita bahas karena itu yang terkait dengan kebanyakan kita. Kalau berjamaah, sunnahnya berjamaah, maka yang harus dijaga di bulan Ramadan, karena itu kekhususan bulan Ramadan, terkait dengan waktunya bulan Ramadan, adalah menjaga salat malam. Dan kalau kita lebih afdal bersama imam, maka kita jaga supaya kita selalu salat bersama imam. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sudah sering kita dengar, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai. Sampai kapan? Selesai. Sebelum kita lanjut, sini kita contohkan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat bersama imam, bukan bersama imam titik. Banyak orang kan salat sama imam, ya.
2 rakaat keluar. Boleh tidak? Boleh tidak? Ya boleh. Karena asalnya tidak wajib. Kalau dia salat sama imam 2 rakaat, dia sudah qiyamul lail. Cuma utama saja, bukan yang paling afdal. Ya. Kalau dia salat sama imam sampai 4 rakaat keluar. Atau kalau sebagian orang 8 rakaat keluar. Imamnya belum selesai. Berarti dia cuma melaksanakan qiyamul lail tapi tidak sempurna. Yang mana yang sempurna? Hatta yansarif, sampai selesai. Kecuali kalau imamnya hanya mengimami salat tarawih. Karena salat malam itu, ya, qiyamul lail itu lain hukumnya salat tarawih, lain hukumnya salat witir. Mana yang lebih afdal? Salat tarawih atau salat witir? Salat witir. Kenapa lebih afdal salat witir? Ingat, dari sisi kekhususan Ramadan disyariatkan salat tarawih berjamaah. Tapi tidak disyariatkan harus berjamaah salat witir. Boleh berjamaah, boleh tidak. Boleh berjamaah, boleh tidak. Berbeda dengan salat tarawih. Karena tarawih kekhususan Ramadan. Witir bukan kekhususan Ramadan. Pahami? Jadi kalau ada di sini misalnya imamnya hanya mau mengimami tarawih saja, ya jangan dianggap madhabnya lain-lain. Karena mungkin dia pahami yang merupakan kekhususan Ramadan itu tarawih, bukan witir. Cuma kalau digabungkan ya lebih sempurna saja, tapi bukan kekhususan. Ya. Jadi lebih afdal witir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir. Apakah dia safar atau tidak, apalagi kalau tidak safar. Ya, tidak pernah dia tinggalkan. Kalau salat malam, kalau dia safar tidak salat malam, hanya salat witir. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawihnya hanya 3 kali, sebagian riwayat 4 kali. Witirnya dikerjakan terus karena takut salat tarawih itu dianggap wajib. Berarti yang lebih afdal adalah salat witir. Karena itu kalau kita tidak sempat salat tarawih, jangan tinggalkan salat witir. Karena itu lebih afdal. Sudah sampai sini ya? Kemudian tadi dikatakan hatta yansarif, sampai imamnya selesai. Jadi kalau imam juga langsung salat witir, kita lebih afdal ikut bersama imam. Karena siapa yang sholat bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailah,
sudah dianggap seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ya. Dan qiyamul lail itu dimulai dari setelah Isya. Walaupun ada pendapat dimulai setelah sholat maghrib karena sudah masuk malam. Tapi tarwih, ingat, tapi tarwih tidak boleh dimulai kecuali setelah selesai sholat Isya, bukan setelah selesai sholat maghrib. Menghidupkan malam yang paling afdal dengan sholat, tapi boleh juga dengan amalan yang lain. Jadi qiyamul lail itu banyak. Ya, intinya adalah sholat, tapi bisa qiyamul lail itu bentuknya banyak. Yang pertama, bangun bertaharah, bersuci atau berwudu. Kalau ada yang lebih, ya mandi. Walaupun dia tidak melakukan amalan apapun, karena dia sudah menghidupkan malam dengan bersuci, maka dia sudah beramal walaupun sedikit, menghidupkan malamnya walaupun hanya bersuci. Bangun, kencing, biasa bangun, kencing, amalan sholat, ya pergi saja berwudu, baru tidur kembali. Itu sudah qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Amin ya. Jadi tidak selalu dibayangkan qiyamul lail itu sholat saja, ya tidak. Walaupun itu yang paling pokok dan inti, tapi bukan itu saja. Yang kedua, bangun atau menghidupkan malam dengan berzikir. Bukan salat, berzikir. Baca zikir apa saja. Yang ketiga, menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling afdal secara mutlak adalah membaca Al-Quran. Apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Karena itu setelah selesai tarwih ataupun selesai witir, kalau bangun lagi ya boleh ditambah. Itu pendapat yang paling kuat, boleh ditambah dengan syarat tidak ditambah witirnya, karena Nabi melarang la witrani fil lail, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Walaupun boleh witirnya yang bersama imam digenapkan, baru dia salat, baru dia witir kembali. Tapi itu pembahasan panjang para ulama. Jadi yang penting kita pahami, boleh menghidupkan lagi malam karena kekhususan Ramadan itu dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail, memperbanyak ibadah di malam hari. Tadi sudah baca Al-Quran, kemudian berdoa. Ya, berdoa. Bangun malam untuk berdoa. Karena waktu malam, ya, kenapa lebih banyak ibadah di waktu malam, ibadah sunnah maksudnya, daripada di siang hari? Karena di waktu malam itu lebih lebih cocok atau lebih mengena ibadahnya dibandingkan dengan di waktu siang. Karena orang di siang hari waktu kerja, ya, waktu orang beraktivitas. Di waktu malam
walaupun kita tidur, tapi sebagian waktu itu untuk ibadah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus, dan seterusnya. Ya. Jadi waktu malam itu memang waktu untuk ibadah yang paling utama, ibadah sunnah yang paling utama. Karena itu qiyamul lail dikatakan da'bus sholihin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'bus sholihin. Salat malam itu ciri khasnya orang-orang saleh. Jadi kalau mau jadi orang saleh harus bisa salat malam. Karena dalam hadis itu yang disebut da'bus sholihin. Ya. Kekhususannya orang-orang yang soleh. Itu kita terbatas ya. Ya itu saja tentang salat malam walaupun banyak hal. Kita pindah kepada yang kedua ya. Kekhususan Ramadan karena ada puasa, amalan-amalan yang paling afdal adalah memberi makan. Memberi makan. Ini tidak didapatkan selain bulan Ramadan. Man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyun qasamin ajrihi syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang puasa, apalagi puasa wajib, maka dia dapat pahalanya orang yang puasa tanpa dikurangi dari pahalanya juga dia. Jadi dia double pahala. Pahala puasanya sendiri dan pahala puasa orang yang dia beri makan dan minum. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, kata para ulama, memberi makan itu tidak dibatasi hanya memberi, kalau bahasa kita di sini memberi pabuka. Sehingga sebagian orang kalau tidak pabuka tidak mau. Ya, walaupun itu yang paling afdal diantara memberi makan. Tetapi karena ini kekhususan Ramadan, orang puasa, maka semua makanan yang dia makan, mulai dari dia berbuka sampai nanti dia puasa kembali, sahur, itu masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya, memberi makan. Karena kalau orang makan juga untuk puasa lagi, ya kan begitu. Bukan dia makan hanya setelah hanya berbuka saja, nanti kamu mau makan lagi supaya kuat ibadah esok harinya. Karena dibolehkan makan di malam hari. Ya. Ya, maka ini yang perlu untuk ya diperhatikan. Maka memberi makan atau minum ini lebih afdal dibandingkan dengan sedekah yang lain. Walaupun sedekah pada umumnya utama, tapi sedekah yang paling utama karena terkait dengan bulan Ramadan orang puasa adalah memberi makan dan minum. Jadi kalau disuruh memilih, nah misalnya saya mau kasih sedekah atau kasih makan, lebih afdal memberi sedekah makan. Kenapa? Karena ini kekhususan bulan puasa. Ya. Karena itu para ulama mengatakan termasuk membayar zakat. Membayar zakat bukan kekhususan Ramadan. Kecuali orang yang nisabnya jatuh pada bulan Ramadan. Atau
belum sampai nisabnya, belum sampai waktunya, bukan nisabnya apa? Belum sampai waktunya, misalnya di luar Ramadan, tapi dia ingin bayar di bulan Ramadan. Adapun dia khususkan zakatnya di bulan Ramadan, itu bukan kekhususan Ramadan. Kami ya, bukan kekhususan Ramadan. Bukan tidak boleh, tapi bukan kekhususan Ramadan. Kenapa? Itu tadi ulama mengatakan supaya kita ini tidak sibuk dengan zakat. Jadi kalau kita urus zakat, kita sibuk lagi dengan zakat. Tapi sibuk bersedekah selain dari zakat. Karena waktunya di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduhum fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak dermawannya Nabi kapan? Di bulan Ramadan. Jadi harusnya orang sibuk bersedekah di bulan Ramadan, bukan sibuk berzakat di bulan Ramadan. Kami bukan tidak boleh ya. Kita katakan amalan-amalan yang paling utama. Yang paling utama adalah bersedekah. Dan di antara sedekah yang paling utama adalah apa tadi? Iya, memberi makan. Makanya kalau saya tanya, kalau ada orang suruh urus, saya disuruh mengurus, urus zakatku atau urus iftarku, mana yang lebih afdal? Ya mungkin mengurus zakat lebih banyak, bisa saja. Tapi mengurus iftar karena waktunya. Ya, waktunya sekarang bulan Ramadan. Kekhususannya ya bulan Ramadan. Jam 6 ya. Oh ya. Ya, saya kira itu ya. Ada satu lagi amalan. Tapi ini tidak terkait kita yang ada di Indonesia, kecuali ada rezeki ya, yaitu umroh. Umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji. Nah, sedikit, kalau saya tanya, kalau di Mekah, di Masjidil Haram, amalan apa yang paling afdal? Salat apa? Ya salat wajib pasti ya. Biar di Indonesia juga pasti. Bersedekah, iya biar di Indonesia juga bisa. Tapi apa yang paling afdal? Apa? Ya bukan bulan haji. Ya, itu tadi. Terkait dengan tempat, apa itu? Tawaf. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal, tawaf atau membaca Al-Quran? Tawaf. Karena tawaf tidak bisa dikerjakan kecuali di Masjidil Haram. Membaca Quran afdal, tapi lebih afdal tawaf. Karena hanya bisa dilakukan di tempat tersebut. Terkait dengan tempat. Kalau bisa dilakukan semua ya sempurnaan di atas kesempurnaan. Tapi kadang-kadang kan diperhadapkan pada pilihan. Saya mau perbanyak ini, ya itu saja. Yang lainnya nanti. Bisa membaca Al-Quran di hotel, bisa membaca Al-Quran di mana saja. Tapi tawaf tidak bisa di hotel. Tawaf tidak bisa di bis. Tawaf tidak bisa di tempat lain, apalagi gunung bawah karaing. Hanya kekhususannya ya Masjidil Haram. Ya. Nah, saya kira itu saja ya. Karena waktunya kita sudah habis, hampir habis. Sambil menunggu berbuka, saya tanya ya, berapa soal? Ya 3 saja ya. Saya ada waktu sekitar 5 menit.
Tadi saya sebutkan tiga, walaupun ada yang lain, yang menyebabkan amalan itu lebih afdal dibanding dengan amalan yang lain. Masya Allah. Satu-satu saja supaya langsung terbagi. Siapa yang menunjuk? Atau diundi? Ya, sebelah kanan dulu satu. Ya. Puasa. Keliru ya. Baik. Amal utama dapat baik dari beberapa sisi karena waktunya. Halas. Waktunya ya satu saja. Bagi-bagi ya. Ini waktu harus bersedekah banyak-banyak. Ya, di belakang. Ya, antum. Ya, karena tempat. Kemudian terakhir yang di sini satu ya. Ya. Yang baju hitam. Ya, antum. Hah? Ya, situasi dan kondisinya. Baik. Kalau ini tadi contoh ya. Contoh amalan afdal di bulan Ramadan. Tadi awal saya berikan patokan dari mana ditinjau amalan itu bisa lebih afdal dibandingkan dengan amalan yang lain. Cukup ya. Jadi ini saya langsung dibagi 3. Nah, saya kira cukup ya karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan di waktu yang lain ada kesempatan untuk bertemu kembali. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ngambil tempat, banyak berdoa ya. Karena salah satu keutamaan, walaupun tadi saya tidak singgung, apa disinggung lagi sedikit, adalah berdoa, kekhususannya bulan Ramadan. Nah, jadi kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.